Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggota Dede Rosita, Hani Amalia, dan Lilis Ratasari. Halo semuanya, di sini kami akan mereview jurnal Tata Kelola Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Negara menggunakan kerangka kerja COVID-5. 4 masalah dalam penerapan sistem informasi RSU negara. Adapun beberapa masalah dalam penerapannya, seperti masih terjadi kesalahan yang dilakukan oleh staf RSU negara dalam penerapan sistem informasi My Hospital, kekurangan anggaran untuk memperbarui. Adapun beberapa masalah dalam penerapannya, seperti masih terjadi kesalahan yang dilakukan oleh staf RSU negara dalam penerapan sistem informasi My Hospital, kekurangan anggaran untuk memperbaharui perangkat komputer, masalah pengeklaiman biaya kesehatan BPJS, dan kurangnya informasi bagi pasien dalam mendapatkan kamar kosong. Mencermati kondisi tersebut, nampak ada kesenjangan antara yang direncanakan dengan realitas yang terjadi, sehingga evaluasi tata kelola diperlukan untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan tata kelola, bagaimana tingkat kematangan tata kelola, sehingga dapat diusahakan jalan keluar atau solusi yang tepat untuk pengembangan dan peningkatan tata kelola. Cara penelitian yang dilakukan berdasarkan kerangka kerja COVID-5 yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat penelitian. Maka solusi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengukur beberapa aktivitas kegiatan dari beberapa domain yang ada pada COVID-5. Proses domain COVID-5. EDM 4 terdapat 3 aktivitas proses. 1. Mengevaluasi sumber daya manajemen. 2. Mengarahkan sumber daya manajemen. 3. Memantau sumber daya manajemen. APO 6 terdapat 3 aktivitas proses. 1. Mengatur biaya dan akuntansi. 2. Memprioritaskan sumber alokasi. 3. Membuat dan memelihara biaya. APO 7 terdapat 4 aktivitas proses. 1. Memelihara kecukupan dan susunan kepegawaian yang baik. 2. Mengidentifikasi kecukupan IT personil. 3. Memelihara kemampuan dan kompetensi dari personil. 4. Mengevaluasi kinerja kerja pegawai. Wilayah 4 terdapat 4 aktivitas proses. 1. Menilai saat ini ketersediaan, kinerja, dan kapasitas. 2. Menilai dampak bisnis. 3. Rencana untuk kebutuhan layanan baru atau diubah. 4. Memantau dan ketersediaan ulasan dan kapasitas. SS 4 terdapat 3 aktivitas proses. 1. Sejajarkan kegiatan pengendalian tertanam dalam proses bisnis dengan tujuan perusahaan. 2. Kontrol pengolahan informasi. 3. Kelola peran, tanggung jawab, dan hak akses tingkat kewenangan. MEA 1 terdapat 3 aktivitas proses. 1. Mengatur kinerja dan kesesuaian target. 2. Mengumpulkan dan kinerja proses dalam kesesuaian data. 3. Analisa dan melaporkan kinerja. MEA 3 terdapat 3 aktivitas proses. 1. Mengidentifikasi persyaratan kebutuhan eksternal. 2. Mengoptimalkan menanggapi kebutuhan eksternal. 3. Konfirmasi kebutuhan eksternal. Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada 7 domain COVID-5, belum ada yang mencapai level atau tingkat yang diharapkan. Untuk meningkatkan tata kelola TI di RSU negara, harus meningkatkan tata kelola pada domain EDM 4, APO 6, APO 7, BAI 4, BSS 6, BAI 1, dan 3, sesuai rekomendasi. Maka yang harus dilakukan orang agar semua domain dapat mencapai tingkat kematangan yang diharapkan, yaitu dengan melakukan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan sistem My Hospital serta mendokumentasikan. Berdasarkan analisis tentang tata kelola dan audit sistem informasi rumah sakit umum negara menggunakan kerangka COVID-5, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan tata kelola teknologi informasi pada sistem My Hospital di
suhu negara menggunakan cubit 5 pada domain EDM 4, APL 6, APL 7, BAI 4, ISS 6, dan MAI 1 dan 3. Tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi pada sistem hospital adalah 222 berada pada level E, yang berarti pengelolaan teknologi dilakukan secara established. 3. Untuk meningkatkan tingkat kematangan dari level 3 ke level 5 sesuai yang diharapkan, maka rekomendasi sebagai berikut. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.